Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Suku Quraisy pada khususnya dan masyarakat kota Makkah pada umumnya banyak yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Padahal dakwah Nabi Muhammad itu selalu menyerukan kepada kebaikan. Namun justru masyarakat Makkah menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad salah satunya adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri, dan juga Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Penentangan Abu Lahab tersebut diabadikan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Lahab. Kemudian di antara begitu banyaknya penduduk Mekah yang menentang, ternyata masih ada sedikit orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian besar di antara mereka yang menerima terdiri dari kaum budak dan fakir miskin. Orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang paling awal menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antara as-sabiqunal awwalun tersebut dibagi menjadi beberapa golongan, yakni golongan lelaki dewasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang memeluk Islam pertama kali dari golongan pria dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari golongan wanita ialah Sayyidah Khadijah. Kemudian dari golongan anak-anak ialah Ali bin Abi Thalib. Dan dari golongan budak ialah Zaid bin Harithah. Faktor-faktor penyebab masyarakat Makkah menolak dakwah Nabi Muhammad SAW ada 3. Yang pertama, mereka takut jika kehilangan kekuasaan. Seperti yang kita ketahui, penduduk Makkah itu didominasi dari suku Quraisy, dan suku Quraisy ini terdiri dari banyak bani. Di antaranya Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Adi, Bani Tamim, dan lain sebagainya. Rasulullah sendiri berasal dari Bani Hashim. Ketika dakwah Nabi Muhammad SAW diserukan, orang-orang yang berasal dari bani lain enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad, karena dengan mengikuti Nabi Muhammad itu artinya sama seperti halnya tunduk kepada Bani Hashim. Yang kedua, takut kehilangan status sosial. Masyarakat Mekah terdiri dari 2 kelompok, yakni orang-orang merdeka dan kaum budak. Orang merdeka sendiri dibagi menjadi kalangan bangsawan dan rakyat biasa. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar pengikut Nabi Muhammad adalah kaum budak dan fakir miskin, sehingga kaum bangsawan menolak memeluk Islam karena mereka takut derajat mereka akan turun sama seperti kaum budak dan fakir miskin. Kemudian yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Islam sebagai agama yang menghapuskan penyembahan terhadap berhala begitu ditakuti oleh orang-orang Mekah. Jika mereka memeluk Islam, otomatis pekerjaan mereka akan hilang. Tidak ada pembuatan patung, tidak ada perdagangan patung, dan ekonomi mereka akan terhenti. Begitu mereka pikir. Jika mereka memeluk Islam, ini dampaknya luar biasa, karena mereka akan takut terhadap kemiskinan. Gitu. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.